Ustaz Afwan, bagaimana Islam mencegah kebangkitan PKI yang dikhawatirkan mengancam negara kita? Jazakumullahu khairan. Mencegah kebangkitan PKI. Oh, baik. Bagaimana mencegah kebangkitan PKI atau komunis yang dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan berbangsa kita? Sederhana sebetulnya. Sederhana. PKI itu kan komunis, bertentangan dengan undang-undang kita. Ada TAP MPR yang melarangnya. Dan juga sudah dari segi hukum itu bertentangan dengan hukum. Dari segi adat, moral, dan keadaan kita bertentangan. Pahamnya ingat. Maka dari itu ketika muncul paham-paham demikian, sederhana sebetulnya. Yang pertama, setiap elemen kebangsaan kita menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Ya, kedua, PKI kan bertentangan dengan nilai agama. Cukup kita menguatkan nilai-nilai keyakinan agama kita, dan sampaikan kemudian nilai-nilai keyakinan itu, kemudian sampaikan bahaya-bahaya isu yang tadi, komunisme dan sebagainya. Kalau sudah diajarkan, kita berpegang teguh pada agama, dengan sendirinya akan hilang. Persoalannya kadang-kadang, maaf, banyak isu-isu yang tidak baik sebetulnya tidak ada, dimunculkan menjadi ada. Ketika dimunculkan jadi ramai sendiri, akhirnya kita sibuk sendiri. Maka yang paling penting, kalau ada yang tidak penting jangan banyak dibahas, cukup tepikan saja, tinggalkan. Kalau ada gejala-gejalanya, laporkan pada yang berwenang, tindak oleh yang berwenang, selesai. Ini bertentangan dengan hukum, tentangan dengan undang-undang. Kita kuatkan nilai keagamaan, kita tinggalkan isu-isu itu. Setelah itu kalau ada muncul hal demikian, kita laporkan dan selesai prosesnya secara hukum. Saya kira sederhana gitu ya, saya kira sederhana. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pemerintahan Jokowi sekarang sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sederhana ya, teman-teman. Gini. Sebetulnya cara menyikapi ini sederhana. Ukuran Quran kan ada, ukuran hadis kan ada. Tapi ingat, adab Quran dan hadis pun ada. Jika Anda kemudian ukur parameternya sesuai dengan ukuran itu, tinggal kemudian bantu, sinergikan, dan sebarkan. Jika tidak sesuai, tinggal disesuaikan. Bantu, doakan, kasih solusi, kasih pendapat. Ya, kan ada wakil kita juga, wakil rakyat, ya, yang mimpin kita, ya, yang punya jabatan itu kita sebetulnya bukan wakilnya. Itu kan wakil dari kita, rakyat yang punya wewenang di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang misalnya kurang sesuai, kita tinggal ingatkan. Ini yang kurang sesuai, kami punya usulan, kami punya begini, sampaikan lewat jalurnya, itu selesai. Daripada Anda gunjingkan, tidak ada solusi di situ. Mencela tidak menyelesaikan persoalan, mengeluh tidak mendatangkan solusi. Maka jika Anda anggap misalnya sesuai, bagus, ya sebarkan. Kalau tidak sesuai, gampang, berikan usulan, berikan cara-cara yang baik, berikan masukan-masukan yang baik. Jika dilaksanakan, alhamdulillah. Jika tidak, ya ganti. Jangan pilih kemudian di periode yang selanjutnya, selesai. Ya, jadi itu saja, dan jangan dipotong video saya ya. Nanti yang terakhir dipotong gitu kan. Baik, nanti masa-masa kampanye dan sebagainya. Tidak, saya harapkan itu sederhana nih. Setiap masalah itu sederhana. Jadi kalau yang sederhana jangan diperumit. Jangan diperumit. Sudah ya? Alhamdulillah. Tanya, gini. Kita sering diskusi dengan para ulama, tokoh-tokoh dan sebagainya. Bahkan terakhir ada imam dari Kuba, dari kota Nabi datang untuk berdiskusi. Dan kesimpulannya adalah sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti. Karena kalau ditinggalkan, madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih, suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian madarat akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Jadi saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh, Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, di situ tidak ada. Paham ya?
sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa